Baik, karena ini ahli dihadirkan oleh saudara pemohon, saya persilakan untuk memulai. Mungkin agak bisa ditarik. Oh, sebelah sini Pak, mau di mic-nya. Jadi nanti alurnya saya kasih kesempatan pemohon mengeksplorasi, selesai, sudah, nanti baru saya beri kesempatan kepada termohon. Baru nanti kalau pemohon para pihak sudah selesai, jika diperlukan nanti majelis. Saya kira silakan. Baik, ke majelis yang terhormat, kemudian kepada ahli, mungkin kami memulai saja ya Pak ya, bertanya terkait dengan keahlian ahli. Yang pertama, bisakah saudara ahli jelaskan kepada kami apa keahlian saudara? Baik, terima kasih. Mohon dicatat juga oleh majelis komisioner bahwa keahlian saya ini adalah keahlian satu dari sisi pendidikan, saya S1 nya manajemen, S2 saya administrasi. Kemudian dalam sisi keterbukaan informasi publik, saya pernah bertugas menjadi komisioner di Komisi Informasi Publik DKI Jakarta, dan saya sudah menyelesaikan beberapa kali persidangan dalam kaitan dengan persoalan sengketa informasi, sehingga dengan begitu secara praksis saya sangat memahami bagaimana praktek-praktek dalam pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik. Oke, saya kira clear ya. Berarti kami memang mempunyai kompetensi untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan ini. Nah, kemudian berikutnya, ini kan sengketa ini karena adanya penafsiran yang berbeda terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang saudara ahli pahami, apa sebetulnya esensi daripada keterbukaan informasi publik? Ini kan undang-undang baru yang baru lahir setelah reformasi gitu ya, terutama di tahun 2008. Sebelumnya kan kita nggak pernah punya undang-undang keterbukaan informasi publik. Apa sebetulnya esensi daripada undang-undang ini? Esensi undang-undang ini adalah bagaimana aparatur pemerintah atau badan publik itu bisa melakukan transparansi dan akuntabilitas. Itu esensinya. Sehingga dengan begitu segala informasi yang bersifat publik itu bisa diakses oleh publik. Oke, jadi inti daripada undang-undang ini adalah transparansi, akuntabilitas, dan informasi bisa diakses oleh publik ya Pak. Berarti menurut ahli, undang-undang ini lahir untuk memberikan kebebasan kepada publik mendapatkan informasi. Betul. Apakah informasi yang boleh didapatkan oleh masyarakat itu adalah informasi apa saja? Kemudian batasan-batasannya seperti apa? Ada informasi yang tidak boleh didapatkan oleh publik, ada informasi yang boleh didapatkan oleh publik, yang saudara ahli pahami seperti apa? Baiklah, untuk segala hal informasi badan publik harusnya bisa diakses oleh warga negara, oleh masyarakat. Hanya memang pada Undang-Undang Nomor 8 tahun Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa ada pasal 17 yang mengenai informasi yang dikecualikan. Ya. Tetapi hal itu yang bersifat satu pertahanan keamanan negara yang bisa dikecualikan, data pribadi, kemudian mengenai data yang berhubungan dengan persaingan usaha tidak sehat, kemudian juga mengenai keamanan dan pertahanan negara. Selain itu juga mengenai untuk yang masih berkaitan dengan proses penegakan hukum. Itulah informasi-informasi yang dikecualikan. Khusus dalam hal perlindungan mengenai data pribadi, informasi yang dikecualikan itu semuanya akan terredusir manakala orang tersebut sedang mengincar atau berkontestasi pada jabatan publik. Itu pada pasal 18 ayat 2. Di situ secara jelas menjelaskan bahwa bagi yang mendapat pejabat publik, maka segala atribusi pribadi itu menjadi milik publik. Berarti menurut ahli, pasal 17 ini telah membatasi beberapa informasi yang dikecualikan dari publik ya, seperti yang tadi saudara ahli jelaskan yang berhubungan dengan diplomasi internasional, keamanan negara, persaingan usaha, data bidang ekonomi yang sumber daya alam dan seterusnya, gitu ya.
Saya ingin masuk ke dalam pasal 18 ayat 2 yang tadi disebutkan oleh ahli bahwa ada informasi yang tidak dikecualikan. Apa artinya tidak dikecualikan oleh ahli? Definisinya seperti apa? Yang dikecualikan dan tidak dikecualikan itu apa definisinya? Seperti dalam pengertian pasal 18 ayat 2 itu menjelaskan bahwa, maaf sebentar saya bacakan lagi biar tidak salah. Itu pasal 18 ayat 2. Tidak termasuk informasi yang diberikan sebagai maksud pada pasal 17 huruf G dan huruf A antara lain apabila satu A pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, B pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik. Adapun pasal 17 huruf G dan huruf A adalah informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi fakta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau pembahasan seseorang. A. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu A. Riwayat dan kondisi keluarga, 2. Riwayat dan kondisi perawatan, pengobatan, kesehatan fisik dan psikis seseorang, 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang, 4. Hasil-hasil evaluasi hubungan dan kapabilitas intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang dan atau catatan dan menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. I. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau itu G dan H aja. Baik, itulah. Tetapi hal tersebut akan mengungkap ketika pengungkapan itu berkaitan dengan posisi seorang di dalam jabatan publik. Artinya ketika seorang menjadi calon gubernur ataupun sudah menjadi gubernur, maka pasal 17 huruf H itu semuanya menjadi bisa dibuka dan diakses oleh publik. Oh, pasal 17 huruf H ya? Itu berdasarkan pasal 18 ayat 2 huruf B. Ya, berarti data pribadi seseorang yang awalnya dikecualikan, tetapi ketika digunakan untuk jabatan publik, maka di situ tidak ada lagi sifat pribadinya. Itu berubah menjadi sifat publik. Menjadi hilang. Oh, berarti langsung berubah menjadi sifat publik ya? Oke, baik. Kemudian berikutnya lagi kami ingin tanya soal seseorang, ya kami tidak sebut nama ya. Ada seseorang kemudian pada saat mengikuti pilkada di katakanlah di DKI Jakarta, ya kami tidak sebut nama ahli karena ini kan keterangan ahli bukan saksi gitu ya. Kemudian yang bersangkutan menggunakan ijazahnya sebagai persyaratan untuk mendapatkan jabatan tersebut. Kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai persyaratan gubernur. Lalu yang bersangkutan selesai. Ya, selama yang bersangkutan masih menjabat sebagai pejabat publik, memang informasi pribadinya tidak pernah menjadi persoalan. Tetapi kemudian setelah selesai menjadi pejabat publik, yaitu gubernur, kemudian ada keinginan publik untuk mengetahui data informasi pribadinya, terutama yang berhubungan dengan ijazah. Ya. Menurut ahli, apakah seseorang yang pada saat masih menjabat, setelah menjabat sebagai pejabat publik, apakah memang data pribadinya tidak boleh lagi dibuka yang berkaitan dengan persyaratan mendapatkan jabatan tersebut, ataukah memang pasal 18 ayat 2 huruf B itu masih mengikat yang bersangkutan karena dokumennya dipakai untuk mendapatkan jabatan tersebut? Baiklah, dokumen itu kan berkaitan dengan posisi jabatan. Ketika beliau menjabat dan terus ketika beliau menjadi calon, informasi itu memang menjadi informasi publik. Namun ketika beliau sudah tidak menjabat, gitu, tetapi karena itu sudah terlanjur menjadi milik publik, maka semua data-data tersebut akan tetap menjadi informasi milik publik. Kenapa? Karena hal ini juga berkaitan dengan pada nilai kesejahteraan. Ini nanti akan berkaitan dengan undang-undang kearsipan, di mana dalam undang-undang kearsipan itu juga akan menjelaskan bahwa segala arsip yang berkaitan dengan kepentingan pemerintahan,
maka itu bisa dibuka oleh publik. Nah, di sini persoalannya, maka dalam kasus pada hari ini, mungkin ini belum masuk tapi silakan berikan. Itu bahwa adanya kepentingan antri dengan saudara pemohon informasi Bonatua berkaitan dengan arsip pada pencalonan gubernur itu harusnya sudah menjadi milik publik dan bisa diakses. Iya. Baik.